Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Dalam proses hubungan bilateral biasanya terdapat tiga motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dunia, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Contoh dari kerjasama ini, yang pertama ada Indonesia dengan Jepang. Proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan sistem transportasi massal yang didanai oleh pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency. Yang kedua ada Indonesia dengan Australia. Latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan kerjasama dalam penanggulangan terorisme untuk meningkatkan keamanan kedua negara. Yang ketiga, ada Indonesia dengan Amerika Serikat. Kerjasamanya berupa program pertukaran pelajar dan beasiswa, serta kolaborasi dalam penelitian di bidang teknologi, kesehatan, dan lingkungan melalui lembaga-lembaga akademik. Yang keempat, ada Indonesia dengan Korea Selatan. Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yang memudahkan akses produk kedua negara, serta investasi Korea Selatan dalam industri elektronik dan otomotif di Indonesia. Yang kelima ada Indonesia dengan Tiongkok. Kerjasamanya berupa keterlibatan Tiongkok dalam proyek Belt and Road Initiative, termasuk pembangunan kereta cepat dan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Yang keenam, Indonesia dengan India. Kerjasama dalam eksplorasi negara terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta pertukaran teknologi di sektor mineral. Yang ketujuh ada Indonesia dengan Malaysia, program bersama untuk pengelolaan hutan, perlindungan biodiversitas, dan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan perbatasan. Yang kedelapan ada Indonesia dengan Singapura. Kerjasamanya berupa perjanjian yang mendorong investasi Singapura di sektor teknologi, informasi, dan finansial di Indonesia, serta mempermudah akses pasar. Yang kesembilan ada Indonesia dengan UAE, investasi langsung oleh perusahaan UAE dalam proyek infrastruktur besar dan pengembangan kota pintar di Indonesia, serta kerjasama dalam bidang energi. Yang ke-10 ada Indonesia dengan Rusia, pengembangan teknologi pertahanan dan pelatihan militer yang dilakukan melalui pertukaran teknis dan studi bersama di bidang keamanan. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuannya yaitu disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Contoh kerjasama regional yang pertama ada ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia berkontribusi dalam berbagai inisiatif seperti keamanan regional, perdagangan bebas melalui RCEP, dan kolaborasi dalam penanganan isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan terorisme. Yang kedua, ada kerjasama trilateral Indonesia, Jepang, PBB. Indonesia, Jepang, dan PBB melakukan kolaborasi dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini berfokus pada pengembangan infrastruktur, mitigasi bencana, dan peningkatan kapasitas lokal. Indonesia memanfaatkan dukungan Jepang dan PBB untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Yang ketiga ada bilateral dengan Australia, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Australia meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memperkuat sektor pendidikan dan penelitian. Ini juga mencakup kerjasama dalam keamanan maritim dan penanggulangan terorisme. Yang keempat ada kerjasama Laut Cina Selatan. Indonesia terlibat dalam upaya multilateral untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui forum seperti ASEAN, Regional Forum ARV, Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan hukum internasional, termasuk UNCLOS, untuk menjaga kestabilan dan keamanan maritim, serta melindungi kepentingan nasional di kawasan yang strategis ini. Selanjutnya yang ketiga ada kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis.
Contoh dari kerjasama subregional yang pertama ada ASEAN. Indonesia merupakan anggota pendiri ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif termasuk kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pengurangan bencana. Yang kedua ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. EAGA adalah kerjasama subregional yang melibatkan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Fokus utama dari kerjasama ini adalah pengembangan ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Timur ASEAN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga ada KTT G20 di Bali. Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022. Melalui pertemuan ini, Indonesia berperan dalam mengkoordinasi isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. KTT ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di tingkat subregional dan global. Yang keempat, ada kerjasama triangular dengan Jepang dan Australia. Indonesia melakukan kerjasama ini dengan Jepang dan Australia dalam bentuk proyek pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan pembangunan kapasitas. Yang keempat, ada kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda. Contohnya yang pertama ada ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan aktif dalam bekerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan sosial budaya. Melalui ASEAN, negara-negara anggota bekerja sama untuk meningkatkan stabilitas regional, memperkuat perdagangan antar negara, dan mengatasi isu-isu keamanan bersama. Yang kedua ada kerjasama maritim dengan India. Indonesia dan India menjalin kerjasama dalam bidang maritim untuk meningkatkan keamanan laut. Yang ketiga ada Bali Democracy Forum. Forum ini diinisiasi oleh Indonesia untuk membahas isu-isu demokrasi di Asia Pasifik. Yang keempat ada kerjasama energi terbarukan dengan Jerman. Indonesia bekerjasama dengan Jerman dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk proyek energi surya dan biomasa. Yang terakhir ada kerjasama multilateral. Kerjasama ini melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tersebut. Contoh kerjasama ini yang pertama yaitu ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang dibentuk untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas regional, memperkuat perdagangan antara anggota, dan menangani isu-isu seperti bencana alam dan perubahan iklim. Yang kedua ada G20. Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022. Dalam forum ini Indonesia berperan penting dalam membahas isu-isu global seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Yang ketiga ada UNESCO. Indonesia aktif dalam berbagai program UNESCO termasuk pelestarian warisan budaya dan pendidikan. Melalui kerjasama ini, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi situs warisan dunia, dan mempromosikan kebudayaan lokal di tingkat internasional. Yang keempat ada WTO. Indonesia terlibat dalam WTO untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Melalui partisipasi di WTO, Indonesia berupaya memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan berkontribusi dalam pembangunan kebijakan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.